Masih bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Perancis akan mengakui Palestina sebagai negara pada sidang Majelis Umum PBB di September 2025 mendatang. Ya, Presiden Perancis Emmanuel Macron menyebut gencatan senjata di Gaza harus segera dilakukan seiring dengan rencana pengakuan negara Palestina. Presiden Perancis Emmanuel Macron akan secara resmi mengumumkan pengakuan Perancis terhadap negara Palestina pada sidang Majelis Umum PBB di New York di September 2025 mendatang. Adapun saat ini negara Palestina telah diakui oleh lebih dari 140 dari 193 negara anggota PBB. Adapun beberapa negara anggota Uni Eropa termasuk Spanyol telah memberikan pengakuan resmi terhadap Palestina. Sementara Perancis akan menjadi kekuatan Eropa yang paling signifikan dalam pengakuan terhadap negara Palestina. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyebut baik keputusan Perancis untuk bergabung dengan negaranya dalam mengakui kemerdekaan Palestina. Sanchez menilai hal itu akan melindungi solusi untuk konflik Israel-Palestina yang hingga kini belum usai. Namun negara-negara sekutu utama Israel seperti Amerika Serikat dan Inggris masih belum ingin mengikuti langkah 140 negara tersebut. Terkait dengan rencana pengakuan negara Palestina oleh Perancis, Macron menyebut gencatan senjata harus segera dilakukan. Selain itu, seluruh sandera harus dibebaskan serta bantuan kemanusiaan dalam skala besar harus segera disalurkan ke Palestina. Berbagai sumber IDX Channel. Amerika Serikat dan Israel mengecam rencana Perancis untuk mengakui Palestina sebagai negara. Amerika Serikat dan Israel menyebut rencana Perancis tersebut hanya akan memperburuk konflik geopolitik di Timur Tengah. Amerika Serikat mengkritisi rencana Prancis untuk mengakui keberadaan negara Palestina. Menurut Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, pengakuan Prancis terhadap negara Palestina hanya akan menguntungkan kelompok Hamas dan menghambat upaya perdamaian. Dalam unggahannya di media sosial, Rubio menyatakan Amerika Serikat menolak tegas rencana Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mengakui negara Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB. Menurut Rubio, tindakan Prancis tersebut akan melukai perasaan para korban perang Israel dan Hamas. Kecaman terhadap langkah Prancis yang akan mengakui keberadaan negara Palestina juga datang dari pemerintah Israel. Wakil Perdana Menteri Israel Yariv Levin menyebut rencana Prancis mengakui Palestina sebagai negara akan menjadi noda dalam sejarah Prancis dan hanya akan melegalkan bantuan terhadap kelompok teroris. Sementara Menteri Luar Negeri Israel Katz, menyebut keputusan Prancis untuk mengakui negara Palestina sebagai tindakan sepihak. Katz menyebut tindakan Prancis akan memperburuk ketegangan di kawasan Timur Tengah. Berbagai sumber, IDX Channel. Israel dan Amerika Serikat menarik diri dari perundingan gencatan senjata di Gaza yang digelar di Doha pada Kamis kemarin. Amerika Serikat menyebut pengunduran diri dilakukan karena menilai Hamas tak memiliki itikat baik untuk gencatan senjata. Israel dan Amerika Serikat kompak menarik delegasi mereka dari perundingan gencatan senjata di Gaza pada Kamis kemarin. Utusan Amerika Serikat untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, menyebut ia memutuskan untuk mengundurkan diri dari perundingan akibat tidak adanya itikat baik dari kelompok Hamas dalam perundingan yang digelar di Doha, Qatar. Penarikan diri Israel dan Amerika Serikat pun memperpanjang kemunduran dalam upaya mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza, Palestina, sekaligus menambah ketidakjelasan rencana pembebasan sandera yang masih ditahan oleh Hamas. Witkoff dalam pernyataannya menyebut para mediator telah melakukan upaya yang signifikan untuk terwujudnya gencatan senjata Israel-Hamas. Namun Witkoff menyebut Hamas tidak terlalu berniat untuk mewujudkan gencatan senjata di Gaza. Menurutnya, Washington sekarang akan mempertimbangkan opsi alternatif untuk memulangkan para sandera Israel serta mencoba menciptakan lingkungan yang lebih stabil bagi rakyat Gaza. Di sisi lain, Hamas mengatakan terkejut dengan pernyataan Witkoff dan mengklaim keberadaan kelompok ini telah diterima dengan baik oleh para mediator untuk mencapai kesepakatan yang lebih komprehensif. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, ketegangan antara Thailand dan Kamboja terus meningkat tajam setelah jet tempur Thailand menjatuhkan bom ke sasaran militer Kamboja di sepanjang perbatasan yang disengketakan pada Kamis waktu setempat. Aksi ini memicu bentrokan bersenjata yang menewaskan sedikitnya 8 warga sipil dan memicu kekhawatiran akan meluasnya konflik di kawasan.
Serangan tersebut terjadi sehari setelah 5 tentara Thailand terluka akibat ledakan ranjau darat. Insiden itu memperburuk hubungan diplomatik kedua negara, sekaligus mendorong Thailand menutup seluruh jalur penyeberangan perbatasan dan menarik duta besarnya dari ibu kota Phnom Penh, di mana sementara itu Komando Militer Wilayah Timur Laut Thailand menyatakan telah mengerahkan jet tempur F-16 dan menghancurkan 2 unit pendukung militer Kamboja dengan serangan hanya ditujukan pada sasaran militer. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Kamboja mengkonfirmasi bahwa 2 bom dijatuhkan di jalan dekat kompleks Candi Preah yang merupakan situs warisan dunia UNESCO. Sebelumnya ketegangan kedua negara memuncak saat militer Thailand menuduh pasukan Kamboja menembaki pangkalan militer di dekat Kuil Tamuentom yang merupakan wilayah sengketa di selatan Provinsi Surin. Namun demikian, juru bicara Kementerian Pertahanan Kamboja membantah tudingan tersebut dan menyatakan pasukannya hanya merespon serangan tak beralasan dari pihak Thailand. Pemirsa, untuk pertama kalinya sejak Rusia melancarkan invasi besar-besaran lebih dari 3 tahun lalu, aksi protes meluas terjadi di seluruh wilayah Ukraina pada hari Kamis waktu setempat. Ya, di mana aksi unjuk rasa ini bukan terhadap Rusia maupun Presiden Vladimir Putin, melainkan terhadap Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan anggota parlemen negara tersebut. Dilansir oleh CBS News, unjuk rasa ini terjadi setelah Zelensky menandatangani sebuah RUU menjadi undang-undang untuk memberi Jaksa Agung Ukraina lebih banyak kekuasaan atas 2 badan anti korupsi yang dikenal memiliki independensi yang kuat. Bahkan beberapa jam sebelum Zelensky menandatangani RUU tersebut, ribuan orang di ibu kota Kiev, kota Lviv di Ukraina Barat, Dnipro di timur, dan Odessa di selatan mengungkapkan rasa frustrasi dan ketakutan dengan menentang larangan darurat militer terhadap pertemuan massa unjuk datang dan berunjuk rasa. Tidak hanya itu, kekhawatiran mereka berakar terhadap otonomi Biro Anti Korupsi Nasional Ukraina dan Kejaksaan Khusus Anti Korupsi yang selama ini telah berupaya memberantas korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik. Di sisi lain, sejumlah kritikus berpendapat bahwa undang-undang baru tersebut merupakan pembalasan politik dari pemerintah setempat. Pemirsa, Walmart resmi meluncurkan inovasi besar berbasis kecerdasan buatan demi mempercepat pertumbuhan bisnis e-commerce-nya. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, informasi yang kami hadirkan usai jeda berikut ini.